saya Esti Mulasari, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asuransi syariah di 3 negara. 3 negara itu meliputi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha kerjasama untuk saling melindungi, saling tolong-menolong di antara sejumlah peserta atau sejumlah orang dalam menghadapi musibah melalui perjanjian yang telah disepakati bersama sesuai dengan ajaran Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah di negara Malaysia. Di negara Malaysia ini, pernyataan bahwa asuransi konvensional haram diumumkan pada tanggal 15 Juli tahun 1972. Lalu pada tahun 1994, asuransi syariah mulai diberlakukan di negara Malaysia, dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad adalah perusahaan asuransi pertama yang didirikan di Malaysia dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Nah, jadi pada tahun 1985 ini di Malaysia itu hanya ada satu perusahaan asuransi, yaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Namun pada saat ini sudah ada 12 perusahaan asuransi yang beroperasi di Malaysia. Sebelumnya di Malaysia itu terdapat 2 jenis takaful. Yang pertama itu ada takaful keluarga dan yang kedua itu ada takaful umum. Syarikat Takaful Malaysia Berhad ini dikenal sebagai Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad atau STMKB, dan jenis perusahaan ini akan terus menjalankan bisnisnya di takaful keluarga. Syarikat Takaful Malaysia Berhad ini memiliki anak perusahaan, yaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad, yang dimana perusahaan ini akan terus menjalankan bisnisnya di takaful umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme operasional asuransi syariah di negara Malaysia. Sebelumnya di negara Malaysia itu hanya menggunakan 2 model atau 2 akad, yaitu yang pertama akad mudharabah dan yang kedua itu akad wakalah. Nah, namun sebagian besar perusahaan asuransi di Malaysia itu lebih menyukai model atau akad wakalah gitu. Jadi baik itu takaful keluarga maupun takaful umum itu dua-duanya menggunakan akad wakalah. Yang membedakan adalah jika takaful keluarga itu menggunakan akad hybrid wakalah mudharabah, sedangkan takaful umum itu menggunakan akad wakalah modifikasi gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skema akad wakalah modifikasi yang digunakan oleh takaful umum. Jadi yang pertama itu peserta asuransi membayar kontribusi dengan akad wakalah modifikasi kepada perusahaan asuransi. Lalu sekian persen kontribusi ini digunakan untuk membayar fee atas pengelolaan kepada perusahaan. Nah, sisa dari pembayaran fee tadi sama perusahaan ini diinvestasikan ke unit bisnis halal. Setelah diinvestasikan lalu mendapatkan profit, kontribusi sama profitnya itu digunakan untuk membayar manfaat takaful jika terjadi klaim. Lalu semua biaya klaim yang telah dibayarkan dikurang dana takaful untuk mengetahui surplus. Jika setelah dihitung ada surplus bersih, maka peserta setuju untuk berbagi surplus dengan perusahaan. Lalu selanjutnya skema akad hybrid wakalah mudharabah yang digunakan oleh takaful keluarga. Jadi yang pertama itu peserta asuransi membayar kontribusi dengan akad hybrid wakalah mudharabah kepada perusahaan asuransi. Lalu sama perusahaan asuransi ini dimasukkan ke rekening asuransi. Nah, rekening asuransinya dibagi menjadi 2, yaitu rekening peserta dan rekening khusus peserta. Sebagian besar kontribusi dimasukkan ke rekening peserta dan sisanya dimasukkan ke rekening khusus peserta. Selanjutnya, biaya wakalah atau fee diambil dari rekening khusus peserta sebagai biaya untuk pengelolaan. Selanjutnya, untuk memperluas dan menumbuhkan rekening peserta, perusahaan yang menjadi mudharib harus menginvestasikan dana peserta ke unit usaha bisnis. Selain itu, agar rekening khusus peserta menjadi lebih berkelanjutan dan dana yang cukup untuk membayar klaim di masa depan, perusahaan juga menginvestasikan dana dari rekening khusus peserta. Jadi dua-duanya ini diinvestasikan. Lalu setelah diinvestasikan akan mendapat profit, dan profitnya itu dibagi 2 antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai rasio yang telah disepakati. Selanjutnya, jika terjadi kematian, penarikan sebagian hartanya, lalu penyaran takaful dan jatuh tempo, peserta akan menerima dana dari rekening peserta ditambah keuntungan investasi. Untuk pembayaran klaim dan cadangan klaim merupakan biaya yang ditanggung oleh rekening khusus peserta. Lalu semua pembayaran klaim dikurangi dana kontribusi dari rekening khusus peserta untuk menentukan surplus jika ada. Nah, lalu surplus bersih dari rekening khusus peserta akan dikreditkan kembali ke rekening khusus peserta agar berkembang dan cukup untuk membayar klaim peserta di masa depan. Selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan asuransi syariah di negara Malaysia. Yang pertama itu tujuan yang dimaksud harus sesuai dengan syariah. Yang kedua, tidak ada unsur riba, goror, dan maisir.
Yang ketiga, para peserta harus setuju untuk bekerja sama dan membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Yang keempat, tidak ada mengambil keuntungan dari orang lain dengan mengorbankan individu lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah di negara Brunei Darussalam. Sebelumnya, di Brunei Darussalam itu terdapat dua perusahaan asuransi. Yang pertama itu ada Insurans Tabungan Amanah Islam Brunei SDN Berhad, dan yang kedua itu ada Syarikat Takaful Brunei Darussalam SDN Berhad. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme di perusahaan Syarikat Takaful Brunei Darussalam SDN Berhad. Jadi, Syarikat Takaful Brunei Darussalam SDN Berhad ini merupakan perusahaan induk yang terdiri dari dua operator takaful sebagai anak perusahaan, yaitu Takaful Brunei Am SDN Berhad dan Takaful Brunei Keluarga SDN Berhad. Yang dimana Takaful Brunei Am SDN Berhad ini merupakan jenis takaful umum dan Takaful Brunei Keluarga SDN Berhad ini merupakan jenis takaful keluarga. Selanjutnya mengenai mekanisme operasional asuransi syariah di negara Brunei Darussalam, yang dimana di negara ini asuransi syariah itu menggunakan dua model atau dua akad. Yang pertama itu akad mudharabah yang digunakan untuk takaful keluarga, dan yang kedua itu ada akad wakalah yang digunakan untuk takaful umum. Selanjutnya untuk skema akad mudharabah yang digunakan untuk takaful keluarga sebagai berikut. Yang pertama, sumbangan takaful diterima dari peserta atas persetujuan peserta dari produk takaful. Yang kedua, sebagian besar sumbangan takaful yang diterima dari peserta akan dibagi menjadi akun peserta sebagai simpanan, sedangkan sisa sumbangan takaful yang diterima akan disumbangkan ke dana tabaru. Dana tabaru digunakan untuk membantu peserta lain. Yang ketiga, dalam rangka memperluas dan menumbuhkan rekening peserta, perusahaan atau mudharib harus menginvestasikan simpanan peserta. Selain itu, agar dana tabaru memiliki dana yang lebih berkelanjutan dan mencukupi untuk membayar klaim peserta kemudian hari, perusahaan juga akan menginvestasikan dananya dengan investasi yang sesuai syariah. Yang keempat, keuntungan atau pengembalian yang diperoleh dari investasi akan dibagi antara perusahaan dan peserta. Yang kelima, dalam hal meninggal dunia dan penarikan sebagian simpanan, penyerahan sertifikat takaful dan sertifikat jatuh tempo, peserta mendapatkan dana dari akun peserta dan keuntungan investasi. Yang keenam, pembayaran klaim dan cadangan klaim diambil dari dana tabaru. Yang ketujuh, semua biaya yang disebutkan di nomor 6 dikurangi dana tabaru untuk menentukan surplus bersih jika ada. Yang kedelapan, surplus bersih dari dana tabaru jika ada dibagikan kepada peserta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skema akad wakalah yang digunakan oleh takaful umum. Yang pertama, kontribusi takaful diterima dari peserta atas persetujuan keikutsertaan pada produk takaful. Yang kedua, biaya wakalah diambil dari kontribusi takaful sebagai biaya untuk perusahaan atas mengelola dana tabaru. Yang ketiga, biaya wakalah akan dikreditkan ke dana perusahaan untuk menutup biaya. Yang keempat, sedangkan sisa dari kontribusi takaful akan dimasukkan ke dana tabaru untuk membantu peserta lain. Yang kelima, kontribusi tabaru akan dikreditkan ke dalam dana tabaru dan digunakan untuk membayar manfaat takaful jika terjadi klaim. Yang keenam, untuk memperluas dana tabaru agar cukup untuk membayar klaim di masa depan, perusahaan menginvestasikan dana tersebut dalam investasi syariah. Yang ketujuh, keuntungan investasi tidak akan dibagi dengan perusahaan. Yang kedelapan, keuntungan investasi tersebut akan dikreditkan kembali ke dana tabaru. Kesembilan, pembayaran klaim dan cadangan klaim ditanggung oleh dana tabaru. Biaya klaim dikurangi dana tabaru untuk menentukan surplus bersih jika ada di dana tersebut. Yang ke-11, jika terdapat surplus dari dana tabaru, selanjutnya peserta memberikan fee dari surplus kepada perusahaan. Yang ke-12, surplus bersih dibagikan kepada peserta sebagai hibah. Ke-13, peserta yang tidak mengajukan klaim atau menerima manfaat tidak ada yang dibagikan kepada mereka dan akan dikreditkan kembali kepada dana tabaru. Selanjutnya, langkah-langkah mengajukan klaim takaful keluarga. Langkah pertama, klaim harus segera diberitahukan kepada TBK. TBK itu merupakan jenis takaful keluarga. Langkah kedua, harap menghubungi pihak takaful keluarga atau menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan formulir dan mengenai informasi lebih lanjut. Langkah ketiga, dapatkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim. Langkah keempat, fotokopi semua dokumen yang berkaitan dengan klaim. Langkah-langkah mengajukan klaim di takaful keluarga itu ada dua langkah. Langkah pertama, jika terjadi kehilangan atau kerusakan, peserta harus memberitahu departemen. Langkah kedua, peserta dapat menghubungi pihak takaful keluarga atau menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan formulir klaim dan informasi lebih lanjut. Departemen klaim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada klaim motor dan non-motor. Yang kedua, klaim kerusakan properti dan cedera.
Selanjutnya, syarat dan ketentuan asuransi syariah di negara Brunei Darussalam itu ada 4 bagian. Yang pertama, tujuan yang dimaksud harus sesuai dengan syariah. Yang kedua, tidak ada unsur riba, goror, dan maisir. Yang ketiga, para peserta harus setuju untuk bekerja sama dan membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Yang ketiga, para peserta harus setuju untuk bekerja sama dan membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Yang keempat, tidak ada mengambil keuntungan dari orang lain dengan mengorbankan individu lain. Selanjutnya, produk takaful keluarga dan takaful umum asuransi syariah di negara Brunei Darussalam. Produk takaful keluarga di negara Brunei Darussalam ada 3. Yang pertama, takaful hipotek dan pembiayaan. Yang kedua, takaful perlindungan dan takaful tabungan. Yang ketiga, takaful perlindungan. Selanjutnya, produk di takaful umum ada takaful motor, ada takaful kebakaran, dan takaful produk lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah di negara Pakistan. Di negara Pakistan ini terdapat 5 perusahaan asuransi, 2 diantaranya itu memegang takaful keluarga dan 3 diantaranya itu memegang takaful umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah di negara Pakistan. Di negara Pakistan ini terdapat 5 perusahaan asuransi. Yang pertama adalah Takaful Pakistan Ltd. Yang kedua adalah Pak Qatar General Takaful Ltd. Yang ketiga, Pak Kuwait Takaful Ltd. Yang keempat, Pak Qatar Family Ltd. Yang kelima, Daud Family Ltd. Selanjutnya, mekanisme operasional di negara Pakistan. Sebelumnya itu, di negara Pakistan itu sama seperti negara sebelumnya, menggunakan 2 model kedua akad, yaitu akad mudharabah untuk takaful keluarga dan akad wakalah untuk takaful umum. Selanjutnya, untuk skema akad mudharabah yang digunakan untuk takaful keluarga sebagai berikut. Jadi yang pertama itu peserta membayar kontribusi dengan akad mudharabah kepada perusahaan, lalu sama perusahaan ini dimasukkan ke kontribusi peserta dan selanjutnya kontribusi tersebut diinvestasikan. Lalu mendapatkan profitnya itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Klaim dan cadangan, klaim biayanya diperoleh dari profit dan kontribusi. Lalu mengenai surplus, menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan dikurangi dana takaful. Jika masih ada sisa, sisanya itu dibagikan kepada peserta. Selanjutnya, untuk skema akad wakalah yang digunakan untuk takaful umum sebagai berikut. Jadi yang pertama itu, peserta asuransi membayar kontribusi dengan akad wakalah modifikasi kepada perusahaan asuransi. Lalu sekian persen kontribusi ini digunakan untuk membayar fee atas pengelolaan kepada perusahaan. Nah, sisa dari pembayaran fee tadi sama perusahaan diinvestasikan ke unit bisnis halal. Setelah diinvestasikan lalu mendapatkan profit, kontribusi sama profitnya itu digunakan untuk membayar manfaat takaful jika terjadi klaim. Lalu semua biaya klaim yang telah dibayarkan dikurangi dana takaful untuk mengetahui surplus. Jika setelah dihitung ada surplus bersih, maka peserta setuju untuk berbagi surplus dengan perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan asuransi syariah di 3 negara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.